Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sudah jamah. Yang mengalami problema dalam nama Yesus Tuhan angkat. Yang mengalami kesusahan dalam nama Yesus Tuhan hidupkan. Sehingga jemaatmu hari ini boleh pulang berbeda. Demi nama Yesus kami berdoa, berfirmanlah buat kami dalam nama Yesus ya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya bersama tim Aku Percaya Kuasa Tuhan boleh berada di tempat ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Junaidi dan Bapak Wijaya dan Ibu ya, yang sudah menerima kami tempat ini. Ini perjumpaan yang pertama dengan Bapak Junaidi ya. Haleluya, menerima saya di tempat ini. Dan terima kasih kepada jemaat Tuhan. Nama saya Yonas. Nama Chinese-nya Yonghua Shu. Nama saya Inggrisnya namanya Yonas, Indonesia Yonas sama. Puji Tuhan, saya dari Western Australia. Saya menggembalakan di sana di English Service dan ada berbahasa Indonesia juga, tapi bukan saya, ada koordinatornya di sana. Puji Tuhan. Saya mempunyai anak 4, cucu 1, ya, istri 1, sudah kenal ya. Mari, mungkin saya kenalkan sama tim saya, tim Aku Percaya Kuasa Tuhan Hebat. Kenapa? Mari berdiri. Nah, ini mama saya. Saya ada di sana. Haleluya. Ya. Itu ada tulisannya apa? Have a fight in Jesus ya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Kenapa saya kasih tahu nama tim Aku Percaya Kuasa Tuhan Hebat? Tatkala saya membentuk tim ini dan juga saya membentuk di Facebook, di Instagram, semua ada, Twitter ada. Di situ setelah banyak orang yang menentang kami. Sampai saya dimaki-maki juga. Tapi apa yang terjadi? Saya terima karena ada beberapa dari tim kami ini yang ada yang takut jadikan admin, ada juga yang berlari. Jadi selama ini beberapa orang yang operate ya. Nah, di situ kasih Tuhan banyak dimaki-maki, tapi yang maki itu akhirnya apa? Tatkala maki-maki kita menentang saya, dia tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya tulis di situ, barang siapa yang mengaku nama Tuhan, menyebut nama Tuhan diselamatkan. Nah, mengaku dalam hatinya di dalam Roma 1 begitu. Nah, setelah Tuhan, tatkala dia membaca tulisan ini, meskipun tidak membaca, kalau matanya melihat, ya, dia akan tergoncang imannya. Karena kenapa? Dia sudah mengatakan, aku percaya kuasa Tuhan. Meskipun di dalam hatinya, meskipun dia baca, makanya setiap itu langsung dilewatkan. Tapi selalu muncul. Karena kenapa? Di dalam tim Aku Percaya Kuasa Tuhan ini kita mempunyai anggota member di situ ada 300.000. Nah, terus saya punya Facebook, namanya orangnya sama, isinya sama. Dulu saya 1 aja, tapi orang minta. Jadi saya punya 6, jadi 30.000 teman saya. Nah, belum punya istri saya 5 Facebook, jadi 25.000, jadi banyak. Nah, mulai di situ mari kita kumandangkan nama Yesus. Hari ini kita mendapat tema yaitu yang begini belum pernah kita lihat. Ya, kita Alkitabnya di situ ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita nggak usah bawa Alkitab ya. Mengikuti alurnya Roh Kudus saja ya. Haleluya. Yang begini belum pernah kita lihat. Tatkala kita melihat sesuatu, orang lain mengatakan, wah heboh. Bagaimana dengan yang buta? Nah, tatkala saya diundang untuk KKR di Livingston di sana, ada orang buta sejak lahir. Karena kenapa? Waktu dia lahir itu bisa melihat atau tidak kita tidak tahu. Karena prematur dia itu dikasih oksigen. Oksigennya kebanyakan. Akhirnya membuat anak ini buta waktu kecil. Nah, yang begini belum pernah kita lihat. Saya tidak pernah melihat, katanya bilang begitu di Livingston. Nah, saudara saya tidak pernah lihat. Saya mau datang, apa sih yang harus diberitakan? Siapa yang mau beritakan itu? Ini pasti firman Tuhan yang dahsyat. Ya. Dia bilang begitu. Nah, waktu dia datang ke depan, dia kata saya belum pernah melihat. Oke. Saya datang ke sini karena ada firman Tuhan, temanya yang begini belum pernah kita lihat. Saya belum pernah lihat, tapi saya ingin lihat sesuatu. Jadilah dengan imanmu. Ya, saya bilang begitu. Tatkala jadilah dengan imanmu,
mereka tidak bisa bahasa Inggris, bisanya cuma bahasa French. Saya bilang abre terbuka lah, ya terbuka ya, buka ya abre. Akhirnya matanya itu katanya selaputnya itu begini sebenarnya. Yang putih itu biasanya seperti orang ada putih-putihnya, kalau berisi melihat ke atas begini terus langsung itu seperti kilat menyambar ke dia, bisa melihat langsung. Saudara, dasar Tuhan Yesus dasar, beri kemuliaan Tuhan. Nah, saya tidak menjawab, cuma bicara aja abre. Ya, saya bisa bahasa Spanish, French, bisa ya. Bahasa Indonesia juga bisa, mungkin istri saya pernah cerita itu ya. Nah, suka Tuhan, karena di Australia itu ada 200 bangsa. Jadi saya menguasai 9 bahasa yang itu yang apa namanya yang improving di Gabono untuk kita itu apa namanya menerjemah di konsulat. Jadi saya yang diakui 9 karena punya sertifikatnya. Jadi kalau menguasai semua 78 bahasa saya bisa menguasai semuanya di sana. Tapi tidak sampai 200. Di Australia kita pakai. Ya. Tapi untuk bahasa persatuan itu adalah bahasa Inggris sana. Oke, kita kembali lagi. Nah, Tuhan, pasti di dalam sesuatu di dalam kehidupan kita kalau kita melihat yang begini belum pernah kita lihat, pasti ada yang belum pernah melihat sama sekali. Kenapa firman Tuhan mengatakan yang begini belum pernah kita lihat? Dalam Markus 2. Mari, Markus 2 ayat yang ke-11 sampai 12. Mari kita tulis di sini, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama Markus 2 ayat 11 sampai 12 ya. Mari kita pakai berdiri, kita baca sama-sama. Mungkin di slide ada? Tidak ada. Oke, mari. Markus 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidur dan pulanglah ke rumahmu. 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Silakan, terima kasih Bapak ya. Nah, saudara firman Tuhan yang ada dikatakan itu adalah judul asli dari firman Tuhan, bukan saya merekayasa. Yang begini belum pernah kita lihat. Ada apa? Sehingga orang-orang Yahudi saling satu dengan yang lainnya mengatakan. Sebelum masuk ini, saya ada titipan petisi ya. Nanti habis ini ketemu sama Bapak Wijaya ya, hambanya Bapak Evangelis Wijaya ya. Itu ada hadiah khusus ya. Saya dikasih 5 ya, 5 petisi. Terima kasih Bapak Wijaya, Bapak Junaidi sama Bapak Wijaya. Terima kasih Ibu ya. Yang ada 5 petisi. Nah, ini tolong nanti jawab. Menurut penyelidikan profesor, ada 200 profesor 2005 waktu itu di Israel. Saya salah satunya dari Australia, saya profesor teknologi dari Square. Nah, itu begini. Tawon kumbang tidak bisa terbang. Yang bisa terbang hanya cuma dragonfly, itu gandrung. Saudara, siapa yang tahu tawon kumbang angkat tangan? Tawon kumbang yang bikin rumah di lubang-lubang itu di atas itu tahu? Yang di rumah saudara di kayu bikin lubang? Sudah, saya tahu, saudara tahu, saudara apa? Nanti ini belum pertanyaan. Saya tanya, siapa yang tahu? Tahu semua. Tahu, oke. Sedikit gampang. Menurut penyelidikan profesor, tawon kumbang itu tidak bisa terbang karena apa? Sayapnya kecil, perutnya besar. Yang bisa terbang adalah capung atau gandrung, dragonfly bahasa Inggrisnya. Kenapa? Sayapnya kecil. Itu kan bisa terbang nanti kalau suruh keluar besok pagi kan saudara tak akan tahu itu gandrung itu. Karena perutnya kecil, ceking, mungkin banyak diet ya. Kalau ini apa ini kayak tawon kumbang. Saya bisa terbang dari Australia ke sini apa naik pesawat. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, menurut penyelidikan profesor, risetnya profesor, semuanya selidikin. Nah, hanya cuma satu profesor yang bisa mengatakan kumbang itu bisa terbang. Profesor dari Australia. Ini yang mengatakan saya. Nah, saudara Tuhan, itu bilang apa? Semua 199 profesor berkumpul ya, yang berkumpul 200, hanya cuma satu lawan 199 menang mana? 100. Ya? Kita lihat dulu jawabannya. Oke, sekarang yang menjadi pertanyaannya,
Menurut penyelidikan profesor, kumbang tidak bisa terbang. Yang bisa terbang hanya dragonfly, itu apa namanya, capung. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ini seringkali dihadapi oleh jemaat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kumbang bisa terbang? Ayo angkat tangan. Angkat tangan, boleh? Iya boleh, jawab. Punya sayap. Punya sayap. Punya sayap boleh, tapi belum benar. Ayo. Karena saya katakan sudah punya sayap kan? Ya. Ya, oke. Apalagi satu lagi. Kenapa? Sayapnya kecil, badannya gemuk kumbang. Yang langsung gandrung. Ayo, satu lagi. Ayo. Siapa? Bu Eli mau jawab? Halo. Ya boleh, memang ya boleh, mari silakan Oma. Karena punya kaki tangan bisa terbang. Kaki punya, tapi saya punya. Tangan nggak punya nggak bisa terbang. Iya. Yang bisa terbang hanya cuma yang punya sayap. Kalau punya tangan nggak bisa terbang. Iya, mari silakan duduk. Iya boleh. Yang pertama punya sayap, Iya punya sayap. kedua punya kondisi berbagai, Iya. Boleh. berdaya angkat. Boleh. Masih belum benar. Nah, saudara, ini pertanyaannya masih belum benar yang akan jawab ya. Mau tahu kenapa? Saya kasih tahu. Siapa mau tahu? Mau tahu? Jawabannya karena kumbang tidak mau dengar kata-kata 199 profesor. Kumbang terbang saja. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai jemaat, kalau kita digosipi, kamu ngapain ikut persekutuan? Kamu ngapain ke gereja? Kamu ngapain ini, ngapain? Oh semua kita. Akhirnya kalau saudara terima, saudara di rumah, akhirnya lemas. Tidak kuat kerja. Kalau masalah datang, saudara yang ada khawatir dan khawatir, ketakutan dan kecewa. Nah, sehingga menimbulkan hidupnya banyak orang yang mengalami kekhawatiran, kecewa. Orang yang khawatir dan kecewa tidak akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Hari ini tidak khawatir? Apa penghargaannya di dalam kehidupan seseorang yang seringkali mengalami khawatir dan ketakutan? Kemarin sudah saya kasih tahu. Ayo mari, oma-oma, apa penghargaannya buat orang yang seringkali khawatir dan kecewa? Ada nggak penghargaannya? Sebutkan 5 penghargaannya. Stres, ya terus. 5. Stres, Ya, ya terus. sakit hati, Kecewa. tidak bisa ngampuni. Penghargaannya ya. Ya 5 ya. Oke. Ibu kasih dulu. Itu nanti dapat hadiah ya. Nanti ketemu sama Pak Wijaya sebentar. Nanti kalau orang mau ngasihkan ini harus dapat ini, tukarkan sama Pak Wijaya atau Pak Junaidi ya. Mari ini satu ya. Ini dapat kunci. Ya, gantungannya kunci. Ini kunci masuk surga ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau saudara, siapa yang merasa stres angkat tangan? Oke, jujur nggak apa-apa. Kalau orang mengatakan stres, itu saudara akan pertama, menurut ilmu kedokteran, saya dokter farmasi, ya. Menurut ilmu kedokteran, orang yang mengatakan saya stres itu gejala gila. Sebelum gila dia stres dulu. Kalau habis itu mati ya. Pertama tadi orang yang sering khawatir, kecewa itu pertama stres. Gila. Habis itu masuk rumah sakit. Habis itu mati masuk neraka. Ya udah 5 aja. Sebetulnya 10 bisa masuk ya. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, maka dari itu jangan engkau mengalami stres dan bikin stres. Kalau ada apa-apa, serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita kembali ke jalan yang benar. Yang begini belum pernah kita lihat. Kenapa orang-orang Yahudi mengatakan satu dengan yang lain? Yang begini belum pernah kita lihat. Ada sesuatu yang orang Yahudi belum pernah lihat pada saat itu, saudara. Kenapa sehingga mengatakan yang begini belum pernah kita lihat? Kalau soal mujizat, waktu mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya, sekarang Yerusalem, padahal itu dekat ya. Itu sudah Tuhan,
banyak sekali mengalami mujizat. Tatkala mereka dikepung dengan tentara Fir'aun, laut terbelah. Bukan itu juga, tatkala malam Tuhan menyediakan dengan tiang api, siang adalah tiang awan. Haleluya. Nah bukan itu aja, tatkala mereka kurang air, Tuhan juga memberikan mujizat lewat hambanya Musa, sehingga batu itu mengeluarkan air. Tatkala mereka kurang daging, Tuhan menyediakan mana tatkala bangun pagi. Tapi ada orang yang ragus di situ. Akhirnya mereka mengalami malapetaka sendiri. Nah, saudara Tuhan, banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan sebelumnya, sehingga bukan soal mujizat yang dikatakan oleh orang Yahudi. Apa sih? Kita cari tahu rahasianya. Kalau saudara baca ayat yang di atas, ada kepersatuan dari 4 orang untuk membawa si lumpuh datang kepada Yesus. Tatkala Yesus datang ke kota Kapernaum, tersiarlah kabar. Banyak orang datang ke Kapernaum berdesak-desakan, sehingga 4 orang ini tidak bisa membawa langsung kepada Tuhan. Yesus membuka atapnya, atap rumahnya. Ada kepersatuan dari 4 orang. Ya. Saudara, 4 orang membawa si lumpuh datang kepada Yesus. Di mana ada kepersatuan di dalam jemaat Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Di mana ada kesatuan dan persatuan, maka sukacita itu akan terjadi. Di mana ada persatuan satu dengan yang lainnya, maka Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Di mana ada kesatuan, rakyat akan tenteram. Di mana ada kesatuan, negara akan diberkati. Di mana ada kesatuan, keluarga akan sukacita. Di mana ada kesatuan, maka mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Oh haleluya. Saudara mau bersatu? Mari kita bersatu, membawa seperti orang 4 ini membawa si lumpuh. Karena apa? Di dalam kesatuan ada kekuatan. Di dalam kesatuan engkau akan dihiburkan. Di dalam kesatuan nama Tuhan dipermuliakan. Oh. Maka dari itu tatkala kita pergi ke gereja, tatkala kita dalam persekutuan, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Jangan kecewa satu dengan lain. Kita buang gitu. Amin. Karena dengan apa? Di dalam tubuh kepersatuan maka ada kemenangan. Engkau tidak sendirian lagi hari ini. Saya tidak izinkan engkau pulang sendirian. Biarlah engkau bawa pulang Yesus ke dalam rumah tanggamu, bawa Yesus dalam pekerjaanmu, bawa Yesus ke dalam engkau bermasyarakat, bawa Yesus engkau dalam berjemaat, bawa Yesus engkau dalam persekutuanmu. Di mana ada Yesus, maka kekuatan, mujizat akan terjadi seperti Kapernaum. Haleluya. Berkat Tuhan, di Kapernaum adalah kota Kapernaum adalah kota penghiburan, di mana Yesus sering datang ke kota Kapernaum, sehingga banyak mujizat di kota Kapernaum. Yesus dipermuliakan di sana, kasih Tuhan. Maka dari itu di tempat ini adalah merupakan penghiburan saudara. Jangan jauh-jauh dari persekutuan ini. Kalau engkau jauh, engkau akan mengalami kesusahan. Amin. Karena apa? Di sini ada Yesus, di sini ada Roh Kudus, maka aku akan mengalami pembebasan. Haleluya. Kasih Tuhan, itu yang pertama. Sekarang masuk ke petisi yang kedua. Sebutkan 4 saudara Tuhan Yesus ya, yang dari Ibu Maria, anaknya. Ayo, siapa? Satu aja. Satu-satu, siapa yang tahu? Ari. Betul nggak Pak? Ayo sebutkan. Nggak, saya tanya, siapa? Sebutkan. Saudara 4 saudara itu siapa aja sebutkan? Wow. Oh, Satu-satu. Yohanes Yakobus belum Pak. Andreas, nanti benar tidaknya kita cek. Belum, ada yang satu lagi. Angkat tangan. Angkat tangan aja. Ayo yang belakang sana itu siapa? Ibu.
saudaranya Oh, Tuhan Yesus yang saudara. satu grup sama Tuhan Yesus itu ada 4 orang. Oh, itu murid. Itu murid. Bukan. Oh bukan. Sebutkan. Mari berdiri. Ini ibu ini. Mari berdiri. Iya. Ayat 4. Sudah 4 orang. Sudah. Siapa saudara Tuhan Yesus? Yakobus, Yudas, Simon, Yusuf. Ya. Ada Yudasnya yang keempat ya. Tadi sudah sebutkan Yudas tadi. Jadi saudara Tuhan Yesus ada 4. Kasih itu bandolnya 1 ya. Lain tukar ya. Haleluya. Masih kurang 3 lagi PR ya. Saudara siap-siap. Terus saya tanya lagi. Siapa orang tuanya Simpson? Ayo. Angkat tangan. Orang tuanya Simpson. Ya? Enggak. Mari siapa? Ya, orang tuanya Simpson ada ibu, ada yang tahu ibunya enggak? Bapaknya ada enggak? Ya, terus apa lagi tadi saya sebut Manoah sekarang. Oke, saya ganti aja yang paling gampang. Saya ganti paling gampang nih. Angkat tangan. Siapa bapak ibunya Yohanes Pembaptis? Yuk, lihat kali. Sama? Satu. Oh ya betul. Mari. Kasih ada 1. Sudah 3 ya? Yang 2 nyusul. Maju. Mari. Ini semua idenya Bapak Junaidi dan Bapak Wijaya. Jadi saya melaksanakan tugas saja. Puji Tuhan. Sekarang itu yang pertama tadi adalah siapa? Apa yang begini perlu kita lihat? Apa yang kita perlukan yaitu apa? Persatuan. Kepersatuan. Oh sudah dijawab mampu, jadi nggak dikasih tanya. Jawab sama yang saya sendiri. Saya daftarin saya. Oke. Haleluya. Yesus datang di kota apa waktu mujizat terjadi? Angkat tangan. Bukan, itu bisa. Salah. Bapak ini. Apa? Kapernaum. Ya betul, 1. Jumat ya. Kok pindah dari sana sekarang ke sini? Balik. Ya. Dari sana sekarang sini. Salah kamar. Yang 1 lah yang terakhir ya. Nanti saya buka Kapernaum ya. Puji Tuhan. Nah, di mana di sini dikatakan yang begini belum pernah kita lihat. Yang pertama adalah soal kepersatuan. Karena nih orang-orang Yahudi tatkala mereka melihat kesatuan dan persatuan mereka sangat heran. Karena zaman-zaman sekarang ini banyak orang zaman emansipasi, banyak orang bisa mengatakan oh kasihan. Kita bersyukur ketemu Bapak Junaidi dan Pak Wijaya. Karena kenapa? Banyak orang katakan kasihan tapi tidak bisa memberi. Tapi Bapak berdua saya dengar dari saya bisa memberi. Karena orang punya kasih, maka bisa memberi. Amin. Saudara kasih Tuhan, lihat. Kita melihat contohnya di Alkitab janda Sarfat. Sebelumnya kita melihat Ananias dan Safira. Bagus sekali. Oh, saya akan menjual tanah saya. Setelah itu akan saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tatkala mereka lihat uang, akhirnya apa yang terjadi? Meninggal. Gagal. Seringkali dalam kehidupan kita ini seringkali gagal. Tatkala kita diberkati Tuhan, tatkala kita menang tender, tatkala kita sukses, tatkala kita happy, kita lupa akan anak, lupa akan istri, lupa akan suami dan sebagainya, lupa. Seringkali kita dilupakan. Maka dari itu jangan lupakan Tuhan. Pasti itu akan ingat keluargamu karena takut akan Tuhan. Nah, saudara Tuhan,
kita lihat Zakaria bekerja sama dengan suami siapa namanya? Elizabeth. Bukan. Ananias dan Safira Oh, Ananias. bekerja sama dengan suaminya berjanji bernasar kepada Tuhan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia mati. Ya. Kita melihat contohnya yang selanjutnya tentang kasih. Tatkala melihat hamba Tuhan datang, janda Sarfat itu Tuhan, tidak pernah hitung-hitungan. Dia melihat habis dia memberi makan kepada hambanya, setelah itu dia nggak tahu apa itu makanan ada nggak di luar, tapi dia memberi dengan kasih. Banyak zaman sekarang ini orang bilang oh kasihan, hanya cuma bilang kasihan. Tapi kalau orang punya kasih pasti bisa memberi. Amen. Seperti dari janda Sarfat. Hutang-hutangnya dilunasi oleh Tuhan. Semuanya hutang-hutangnya dilunasi Tuhan. Tuhan mengadakan mujizat. Yakinlah bahwa Tuhan bisa mengadakan mujizat buat saudara. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, soal mengampuni dosa. Yang kedua. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat tadi yang sudah kita baca di situ, mengampuni dosa adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia, tapi manusia juga dengan sesama, vertikal dan horizontal. Nah, saudara Tuhan, maka dari itu, bisakah manusia mengampuni dosa manusia? Bisa? Ya. Ini adalah perintah Tuhan. Maka dari itu kita harus memberikan pengampunan satu dengan yang lainnya. Kita lihat pengampunan itu menurut bahasa Ibrani, saya nggak mau bahasa Ibrani ya. Di sini. Jadi menurut bahasa Ibrani pengampunan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah apa? Melupakan. Kita sebelum mengampuni orang harus melupakan. Itu adatnya orang Timur Tengah di sana. Kita yang pertama ambil bagian melupakan, setelah itu memaafkan. Tapi di sini kebalikan. Banyak orang bisa memaafkan. Saya terkejut kalau pelayan ke Malaysia, dia penuh gereja, dia bilang gini, oh firman Tuhan kan mengatakan setelah mengampuni itu setelah matahari terbenam, nggak apa-apa kita mengampuni, besok kita lanjut lagi, taruh lagi katanya. Nah, saya sakit hati. Kenapa bahwa Tuhan seringkali nggak diterangkan? Yang dimaksudkan begini, saudara, mengampuni itu pertama harus melupakan. Raja Daud melupakan kesalahan. Paulus juga melupakan di belakang untuk berlari dari sampai ke depan. Jadi kita harus melupakan dulu. Jadi kalau sudah melupakan seperti Yesus melupakan kesalahan kita. Kita belajar, ini adalah perintah firman Tuhan. Jadi yang satu dengan yang lainnya kita harus bisa mengampuni dengan cara melupakan kesalahannya. Suami istri dengan suami, ya. Orang tua dengan anak dengan menantu dan sebagainya. Kita harus melupakan kesalahannya. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak bisa mengampuni engkau. Nah, sebab pertama tindakan apa? Melupakan. Jadi semua di-renewal, diperbaharui. Jadi seperti kain yang putih. Makanya firman Tuhan mengatakan, meskipun dosamu merah seperti girmisi, aku akan memutih seperti salju. Nah, saya kalau pergi ke Papua, Alkitabnya beda, saudara. Meskipun dosamu merah seperti tanah babi, aku akan memutihkan seperti singkong yang dikupas. Nah, iya, saya sering pengibaran ke kampung-kampung sana itu. Oh, ada bagusnya juga. Ternyata dalam babi di Papua itu mahal sekali, Pak. Jadi pernah sana, Pak Wijaya pernah sana ya. Babi itu paling mahal sebenarnya di sana itu. Makanya ada anak sekolah di Malang, Papa, saya sekolah di Malang, sangat malu Bapak. Kenapa? Semuanya pakai Jaguar, ya, pakai Kijang, pakai kuda dengan gitu. Papa di sini saya angkutan kota, jangan takut anak. Nanti Bapak kirim babi gitu lagi. Karena babi di sana mahal, kan? Haleluya. Itu babi pasta saya dapat dari dunia maya. Begitu saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita lihat bagaimana noda kita, dosa kita. Yesus memutihkan seperti salju. Kalau kau datang ke Australia atau ke China atau Jepang atau Eropa, China atau Jepang, itu saudara bisa lihat
di sana itu salju. Nanti kalau saudara mau lihat salju, datang aja ke Perth. Kita dekat sama kutub selatan sana. Nah, saudara, diputihkan seperti salju, putih sekali. Nah, saudara Tuhan, kenapa? Artinya yang hitam pun tertutup dengan yang putih. Amin. Ya. Yang gelap, tatkala kita gelap, kita gunakan torch, apa namanya? Center. Center, kita bisa jalan melihat. Tatkala kita di kegelapan, kita tidak bisa lihat sesuatu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan memutihkan seperti salju. Meskipun dosamu seperti darah babi. Ada orang Papua di sini? Singkong. Oh, belum ya? Belum ada. Aku akan memutihkan seperti singkong yang dikupas. Tadi saya dikasih katot sama Bu Eli. Ternyata sudah 44 tahun saya nggak makan katot. Terlalu banyak di luar. Ya. Jadi katot enak juga ya. Dari itu apa? Singkong yang membusukkan ya. Apa? Dijemur ya. Yang jemur begitu. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau saya ke Indonesia, saya ajak istri saya sini. Ayo carikan apa? Lupis, cendir, jajan pasar. Saya dikasih makan mewah-mewah. Oh, di Australia banyak di sana. Saya mau cari yang mewah di sini, mepet sawah maksudnya. Ternyata jualannya benar di tempat pinggir sawah, mepet sawah, mewah, mepet sawah gitu. Haleluya. Gitu. Dan makanan saya kasih tahu, beberapa hari ini saya dikasih makan kambing, saya makan kambing terus. Ya. Saya bilang, menurut penyelidikan profesor dari Australia, kalau mau panjang umur jangan makan kambing. Siapa jual sate kambing? Rugi nanti. Jangan makan kambing, tapi makanlah seperti kambing. Ya. Buktinya, tatkala saya merintis di Bali tahun 1991 di sana, saudara-saudara, itu saya tidak mengejar setoran, terserah semua aku memberi apa. Ya. Saya melayani di Indonesia, kita bukan Metro Mini, pergi kemana-mana kita tidak pernah mengambil kolektor ya, karena kita pergi melayani semuanya. Nah, tatkala saya pergi ke sana, pergi ke Indonesia, kami berjalan di seluruh Roh Kudus sama Pamer Roh Kudus ya. Jangan takut mengundang kami lagi Pak ya, karena kami bukan Metro Mini. Haleluya. Surga Tuhan, tatkala saya buka di Bali, surga Tuhan, itu ada gereja pecah mau dijual, gembalanya orang Banyuwangi. Nah di situ saya nyewa tempat satu kamar. Kamarnya itu penuh. Tatkala saya sekali ibadah 40 orang, 2 kali ibadah. Nah, surga Tuhan, saya melayani di sana itu, saya tidak pernah minta uang kepada orang tua saya sampai saya kuliah lulus, saya tidak pernah minta ya. Ya, padahal di rumah kita banyak babi, banyak ayam dulu. Ya, mama saya punya berapa? 33 apa 31 kapal. Itu banyak, yang ikan-ikan banyak. Saya nggak pernah minta, tapi saya hidup karena Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Saya sudah minta sama Tuhan begitu, tidak minta lagi. Nah, banyak penderitaan yang kami alami dalam merintis ladang baru, saudara-saudara. Hari pertama uang saya tinggal 5.000, saudara-saudara. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke kampung di sana itu, saya pergi ada sawah 5.000, saya bawa karung, ada kangkung, bapak ada babi ya? Oh ya, berapa satu? Saya bilang. Babi apa? Babi hitam, kepalanya hitam. Ya, saudara-saudara, saya bawa itu, saya siram, pagi siram, sore saya siram ya, satu karung. Saya masuk masaknya, makannya cuma kangkung saja, saudara. Dipikir saya babi, padahal untuk saya begitu. Kangkung itu pagi saya masak tumis, siang panas-panas saya masak bening, malamnya saya masak bobor. Itu saya lakukan 2 minggu. Setelah 2 minggu, minggu selanjutnya itu ibadah kita senang, banyak minum air, banyak-banyak. Air banyak-banyak. Air saya makanya jangan kurangi minum air. Saya banyak minum air, banyak-banyak. Nah, setelah 2 minggu tidak ada apa-apa, tidak ada kolektor, saya nggak pernah minta, saya minta kesadaran jemaat aja. Kita melayani itu satu kamar di luar sampai orang banyak nyanyi-nyanyi, saya main gitar, saya main puji-pujian, saya ini siapa yang mau nyanyi? Akhirnya sampai ada orang yang bisa mantan tentara yang kita selamatkan di situ,
Ya, ini satu pujian, kita suruh puji-pujian. Nah, 3 hari ketiga saya tidak ada apa-apa. Untuk bumbu-bumbu masih ada, bumbunya ada semuanya. Nah, saya lihat daun sirsat itu saudara-saudara. Itu kalau masih muda itu orang Jawa bilang nyebruk itu warnanya kan coklat seperti daun singkong kan. Saya ambil, saya masak, saya rebus itu, saya kasih makan sama sambal, rasanya berlendir. Saya berdoa, Tuhan biarlah daun sirsat ini menjadi seperti daun singkong. Jadi nggak kira-kira? Ya? Jadi nggak kira-kira? Siapa yang bilang jadi, angkat tangan. Hebat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Besarlah imanmu. Amin. Tidak jadi. Hari yang kedua saya berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan bisa merubah air menjadi anggur, saya mau biarlah daun sirsat ini menjadi seperti daun singkong. Sungguh-sungguh. Jadi nggak? Jadi nggak? Hebat. Saya bilang jadi, angkat tangan. Oh, tambah lebih banyak lagi. Tidak jadi juga. Hebat kau. Yang ketiga, karena ini saya mau puasa aja. Sampai kira-kira jam 3 saya selesai buka, saya berdoa sungguh, Tuhan, saya ingin mujizat. Biarlah daun sirsat ini menjadi seperti daun singkong. Jadi nggak? Tidak jadi juga. Yang ketiga jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita rebus, pakai lendir. Akhirnya yang hari yang keempat apa yang saya lakukan? Sambal, saya ingat perkataan saya sendiri. Kalau engkau mau panjang umur, makanlah seperti kambing. Saya makan mentah-mentah, saya kasih sambal, saya makan, tidak berlendir, masih hidup sampai 3 minggu sebenarnya saya makan. Jadi 5 minggu saya makan sayur-sayuran semuanya, saudara. Kalau nanti di sini tidak dikasih makan, lepas saya bisa makan sayur, saya makan semua. Tapi ada makanan jangan lupa, jangan takut. Nah, saudara-saudara, saya berdoa sungguh-sungguh tidak jadi. Ya sudah, saya makan seperti kambing. Ternyata beberapa tahun kemudian diketemukan daun sirsat bisa menyembuhkan 75 penyakit. Luar biasa, sehat. Ya, saudara, kadang-kadang kita lihat hamba Tuhan itu, makanya Pak Wijaya sering datang ke kampung-kampung, Bapak Junaidi ya. Hamba Tuhan itu perutnya besar seperti saya, ternyata seperti kumbang. Kenapa perutnya besar? Banyak minum air. Di dapurnya kosong. Setelah 5 minggu lewat, ternyata dilihat, kemarin saya lihat pastor makan seperti ini, sekarang makan seperti ini. Mari kita jalankan kolektor. Minggu yang ke-6 mereka jalankan kolektor. Akhirnya saya kemudian gizi jujur itu. Kembali ke jalan yang benar. Yang kedua tadi adalah mengampuni. Nah, orang yang suka mengampuni besar pahalanya di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Yang pertama, dia dibebaskan. Kita mengalami pembebasan. Kita freedom. Ya, saudara dimerdekakan. Orang yang suka mengampuni, firman Tuhan memberi contoh. 1. Daud mengampuni anaknya Absalom tatkala mengadakan kudeta. Daud juga mengampuni Simei yang suka mengejibir ngomongi Daud. Daud juga bisa mengampuni Saul. Saul adalah mertuanya sendiri, hamba Tuhan yang pernah diurapi Tuhan. Saya sekali-sekali tidak akan menjamah orang yang pernah diurapi Tuhan. Saul pernah diurapi Tuhan, tapi Daud tetap menghargai apa yang Tuhan pernah lakukan. Nah, saudara Tuhan, kita melihat contohnya juga Stefanus segera melihat kemuliaan Tuhan tatkala dirajam batu, tatkala dia mengampuni, tidak ada rasa sakit, sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau mau mengampuni, kalau engkau memaafkan satu dengan yang lain, kalau engkau memalupakan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu, mujizat akan terjadi. Engkau akan mengalami pembebasan. Di mana ada pengampunan, saudara Tuhan, maka di situ Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Kita bisa melihat juga contohnya
Ayub tatkala mengampuni saudara-saudaranya, teman-temannya yang telah menyakiti dia. Ayub juga mengampuni istrinya, Ayub juga mengampuni pembantunya. Dulunya tatkala digaji, ART-nya yang digaji, dia sangat tunduk. Tapi tatkala melihat Ayub di situ sakit, Ayub ditinggalkan. Jangan takut tatkala engkau ditinggalkan sendirian. Karena apa? Tuhan masih ada. Tuhan bisa menolong. Kita melihat mukjizat seorang nunggu di kolam Bethesda. Tatkala dia melihat airnya itu menyembur ke atas, pertama keluarganya menolong, karena orang yang pertama yang akan mengalami mukjizat di sini selalu yang pertama. Nah, tapi orang yang di Bethesda ini, si lumpuh ini tidak pernah give up. Keluarganya, saudaranya, tetangganya sudah meninggalkan dia. Tatkala dia berjalan pelan-pelan, orang sudah dahulu mendahulinya, sehingga dia tidak mengalami mukjizat. Ingat, pertolongan Tuhan kapan saja akan dialami kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Maka dari itu tetap berharap kepada Tuhan. Tidak peduli saudara usia saudara berapa, Tuhan akan sangat mengasihi dia. Ya, saudara kasih Tuhan, kita melihat apa yang terjadi yang dialami oleh si lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Yesus datang, Yesus menyembuhkan dia. Maka dari itu percaya terus kepada Yesus, tetap berharap kepada Yesus. Karena orang yang punya harapan memiliki masa depan. Orang yang tidak punya harapan, dia adalah pemilik masa lalu. Maka dari itu tetaplah engkau mempunyai harapan dalam kehidupan saudara. Selanjutnya kita bisa melihat pertama tadi siapa yang suka mengampuni, contohnya Daud. Setelah itu siapa? Stefanus. Yang kedua Ayub. Dan yang keempat adalah raja muda dari Mesir, yaitu Yusuf. Yusuf tatkala dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, dia menjadi raja muda, diangkat oleh Tuhan. Maka dari itu mari kita satu dengan yang lainnya saling mengampuni hari ini. Ya, jangan saling menggerutu, karena orang menggerutu bukan pemilik mukjizat. Engkau ingin mengalami mukjizat hari ini? Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Di mana ada orang yang mau mengampuni satu dengan yang lainnya, maka sukacita itu akan terjadi. Di mana ada pengampunan satu dengan yang lainnya, maka akan ada pembebasan. Di mana ada pengampunan satu dengan yang lainnya, maka kegerakan besar akan terjadi. Di mana ada pengampunan satu dengan yang lainnya, maka Roh Kudus akan turun di tempat ini. Di mana ada pengampunan satu dengan yang lainnya, maka mukjizat akan terjadi. Engkau pulang dengan kedamaian, engkau pulang dengan sejahtera, engkau pulang dengan merdeka. Sukacita akan terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita saling mengampuni dengan satu dengan yang lainnya. Lupakan semuanya ini. Mungkin kau pernah menyakiti orang yang pernah ini, kirim surat, kirim SMS bisa, atau telepon, atau kirim SMS. Saya mengampuni engkau. Biarlah engkau hari ini mengalami mukjizat. Jangan lewatkan mukjizat yang dari Tuhan itu. Haleluya. Saudara, Yesus bangkit buat kita. Dia telah mengalahkan maut, dan kematiannya adalah mengalahkan maut. Sehingga kepada setiap orang yang percaya, dia akan mengalami jamahan Tuhan, biru-biru Tuhan akan dialaminya. Karena apa? Yesus sempurna. Hari ini saya akan berdoa buat saudara nanti, siapa yang mengalami kehidupan. Biarlah kesempurnaan kebangkitan Kristus itu mengalir dalam kehidupanmu, karena Yesus mengampuni kita. Ada pertanyaan yang terakhir ya, ada 5 ya. Sudah 4 ya. Satu lagi. Siapa yang tahu? Sebutkan 3 orang yang pernah bangkit dari kematian. 3 orang. Siapa? Sebutkan. Ini hadir yang terakhir kan. Ada? Siapa? Sasaro 1, 3. Ya, boleh. Yesus yang bangkit. Yesus 1. Ya, sama itu Lazarus. Lazarus 2. Lazarus
muda anak hamba dari Anak hamba yang punya sinagoga siapa ini? Ya, siapa satu lagi? Tiga. Bukan Tabita itu saudagar. hamba dari Oh ya betul. Anak Yairus apa lagi? Yesus. Lazarus ya. Oke, tiga. Jadi orang yang pernah bangkit pertama adalah anak Yairus, Lazarus, dan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Karena apa? Yesus sudah bangkit buat kita. Dia siap menolong buat kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Hani Song, ternyata suaranya berwaktu sekali. Bagaimana? Ini kalau berdoa diundang semua, nanti yang sudah doakan langsung kembali aja supaya cepat ya. Ya. Maju semua aja ya. Habis itu kita yang sudah doakan kembali ke tempat ya. Yesus Tuhan mulia namanya. Yesus aku sampai selamanya. Kasih Dia tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mari kita maju ke depan. Semua maju ke depan. Mari semua maju ke depan. Mulia Allah. Siapa yang berdoa paling yang didoakan? Mari ke depan. Sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup memberikan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ada hamba Tuhan yang lain? Pendeta boleh maju ke depan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu
Yang belum menerima roti dan anggur bisa menemui asapnya. Ya, kita akan memulai perjamuan kudus. Kita bawa hati kita bawa iman kita dengan penuh kesungguhan hati. Kita rindu untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Saya akan berdoa dahulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kita semua Tuhan. Terlebih Tuhan, kita akan semakin menjadi jemaat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan bersatu Tuhan dengan kesatuan hati, mujizat pasti terjadi. Terlebih Tuhan, kami akan saling mengampuni.
itu adalah kehendak-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu memperingati perjamuan kudus. Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Seperti Engkau menyucikan dan memuduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, dan saya akan menjaga firman buat tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya. Haleluya. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali dengan iman dan hati kita. Kita angkat tangan kita menghadapkan wajah kita mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Tuhan Yesus sangat baik, luar biasa baik. Kiranya kasih yang sempurna akan turun buat jemaat di tempat ini. Mujizat akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Kiranya yang terbaik akan diterima buat jemaat di tempat ini. Kiranya segala yang terbaik, kebahagiaan, semua akan diberikan yang terbaik buat jemaat di tempat ini. Mari terus bersyukur karena kasih-Nya yang sempurna akan turun atasmu, pribadi lepas pribadi yang telah menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan menyatukan hati dalam doa syafaat. Dengan kasih Ibu Anna Wicaksona akan memimpin di dalam doa. Mari jemaat sekali lagi bangkit berdiri, kita bersama dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kami datang padamu pada malam hari ini dengan hati yang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami yakin Engkau mengasihi kami semua pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan pada malam hari ini. Juga kami bersyukur kepada-Mu, kami boleh makan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan darah-Mu sudah mengalir dalam kehidupan kami masing-masing pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati dan bukakan rahasia-rahasia firman-Mu supaya disampaikan kepada umat-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi umat yang telah Engkau jadikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, persekutuan kasih media di sini Tuhan. Kau berkati dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau, yang rindu bersekutu dengan Engkau. Kau berkati Bapak Junaidi ya Tuhan dengan keluarganya. Kau berkati juga Tuhan Bapak Wijaya dengan keluarganya Tuhan, yang telah membawa umat-Mu juga untuk bersatu bersama-sama dengan umat yang di sini. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan dengan berkat-berkat surga istimewa Engkau memberikan persatuan Tuhan, hingga kami saling mengasihi
sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau mengenal bangsa Indonesia ini, Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini, sebagaimana Engkau sudah mati untuk bangsa Indonesia juga ya Tuhan. Engkau curahkan Tuhan hujan keselamatan itu Tuhan, sehingga banyak jiwa mengenal akan kasih sayang karya-Mu ya Tuhan. Bukan saja di Indonesia Tuhan, tapi juga di seluruh muka bumi ini. Engkau bukakan pintu-pintu keselamatan, sehingga banyak jiwa boleh mengenal akan kasih karunia yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Engkau yang sudah mati di atas bukit Golgota sana, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit Tuhan. Dan kami yakin Engkau sudah menyediakan rumah di surga bagi kami yang beriman kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kepada kami umat-Mu untuk tetap setia mengiring kepada-Mu. Ajarkan kepada kami umat-Mu Tuhan untuk mengasihi Engkau, lebih mengasihi daripada segala perkara dalam dunia ini. Ajarkan kepada kami umat-Mu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bukan saja mendengar Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku sebagaimana Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami tak dapat kerjakan sendiri Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia iring Engkau, tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin keselamatan itu hanya dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar seluruh doa kami pada malam hari ini. Karena kami tahu kami mempunyai juru syafaat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk lagi Bapak Ibu Saudara. Akan siapkan untuk persembahan hadir untuk pekerjaan Tuhan. Dengan kasih Ibu Ana Robert akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kembali malam ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kami mohon pada malam ini, tentulah hidup kami pribadi seturut kehendak. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan kami boleh membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan menabur Bapak Ibu Saudara. Silakan. Ojo wedi lan ojo kuwatir.
Halo. Saya lihat jemaat makin sukacita. Banyak senyumnya sekarang. Beres kafe. Iya, beres kafe masalahnya. Sudah dibereskan sama Tuhan semuanya. Ya, yakinlah. Setiap masalah kalau kita percaya ada Tuhan Yesus pasti beres. Jangan sekali-sekali masa tidak bisa. Masa bisa? Jangan. Kalau kita berdoa minta Tuhan yang tidak mustahil, mau tidak mustahil kita pasti bisa. Seperti lautan terbelah, dibelah, itu pun kita kan tahu mujizat seperti begitu. Benar? Di Alkitab juga banyak ya. Makanya saya minta percayalah, Anda oma opa datang ke persekutuan yang dicari itu Tuhan ya, bukan masalah yang lainnya. Ya, saya kepingin kalian semua itu datanglah ke PB, carilah Tuhan, pasti Tuhan tolong. Ya, saya minta kesini. Thank you, Pastor Yonas. Ya, saya merasa terberkati malam ini. Ya. Kemungkinan, kalaupun saya mohon datang dari Australia lagi, tolong kabari ini saya kasih berdoa. Saya suka cita. Terima kasih. Dan untuk pengumuman minggu bulan ke depan ada dari evangelis sebulan Yakub dari India tanggal 19 hari Jumat. Ya. Yang lainnya teman-teman suruh hadir biar penuh lagi. Oke, begitu pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Gembala PD Kasih Pilihan Evangelis Junedi. Kiranya terus akan memberikan hal yang luar biasa di persekutuan baru ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, kita perwakilan dari PD Kasih Pilihan kembali mengucapkan terima kasih buat Pastor Yonas, Pastor Maria bersama tim. Kiranya terus dipakai Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Ya, mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Jangan lupa untuk bulan depan, saya ulangi 19 Juli akan dilayani pastor dari India, ya, yang tahu namanya Pak Junedi, saya lupa. Jadi ini luar biasa, kita sudah dikirimi dari berbagai macam negara, ya, betul ya. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Jadi kita akhiri ibadah PD Kasih Pilihan malam ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dahsyat, sungguh luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan jemaat di tempat ini, semakin menguatkan iman percaya jemaat di tempat ini. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat Pastor Yonas Tuhan bersama istri Pastor Maria Tuhan, dan juga tim dari Pastor Yonas Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa dimanapun mereka melayani Tuhan. Engkau akan pakai dahsyat. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran
firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat-Mu. Mari kembali dengan iman dan hati kita, angkat tangan kita, menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Untuk yang bertugas doa makan, silakan langsung maju ke depan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau kami boleh datang kembali untuk kami beribadah, mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Allah berkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menerima berkat rohani yang sudah disampaikan oleh Pak Tuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat itu akan kami bawa pulang rumah kami masing-masing. Jadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Mujizat Engkau nyatakan atas setiap kami. Asal kami melakukan apa yang Tuhan menjadi dalam hidup kami. Juga sebentar kalau kami akan menikmati berkat jasmani. Posisikan kuduskan makanan yang akan kami makan. Berkati Tuhan, dalam nama Yesus, Pak Sundari dan Kristian sudah menyediakan kami Tuhan membalas berkati dengan berlimpah-limpah di dalam usaha pekerjaannya, di dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, keluarganya. Tuhan memberkati. Makasih kami Tuhan mengucap syukur. Berkati juga Tuhan hamba berbicara dan tinggal seperti Kau memberkati kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Mengucap syukur kami menikmati berkat jasmani dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tinggal. Kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Mau foto bersama dulu. Boleh, ada sekarang kita dulu. Bapak Ibu Saudara berdiri semua. Di tempat duduknya masing-masing saja ya. Semakin luar biasa. Ya, ayo. Ayo, siap-siap ya. Jangan lupa ya, jawabannya semakin luar biasa. Oke, siap ya, Om. Oke, foto dulu. Satu, ayo senyumnya dipasang. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, videonya ya. Video kasih video semakin luar biasa. Berikan pujian buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Hmm.